Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada pagi hari ini yaitu tentang perhitungan subnetting gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya membangun sebuah jaringan itu pastinya kita harus memiliki dasarnya terlebih dahulu, kemampuan di dasarnya terlebih dahulu sebelum kita terjun ke menjadi seorang networking engineering yang profesional. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita membangun sebuah rumah yang besar dan berdiri kokoh, itu kita harus memiliki sebuah pondasi. Karena misalnya pondasi yang kuat itu pasti akan menghasilkan rumah yang bagus dan kuat. Ya, itu salah satu motivasinya untuk kita belajar di IP subnettingnya. Jadi kalau pertemuan kemarin-kemarin kita sudah sedikit banyak, mungkin masih bingung ya. Semoga saja sudah ada pencerahan sedikit banyak kita belajar tentang topologi dan fitur-fitur mikrotik. Ya, rencananya untuk tahun ini saya harap ini kita bukan hanya belajar mikrotik, tapi kita selain mikrotik kita juga menekuni di bidang-bidang jaringan yang lain. Sehingga kalau misalnya kita keluar dari SMK Tunas Harapan Pati, nanti harapannya kita bukan hanya bisa di bidang tersebut, tapi bisa di bidang yang lain. Jadi harapan saya kalian masuk di jurusan Cisco ini jangan ada rasa penyesalan. Ibaratnya kalau misalnya kok kalian ini mengalami sebuah ibaratnya dalam tanda kutip kadang biasanya kan merasa tersesat gitu kan. Bahwa ini sebenarnya saya nggak jiwa saya di ini tuh. Saya pengennya masuk ke jurusan TKJ itu saya pengennya belajar tentang Word misalnya, Excel dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok mau dikasih jaringan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti itu, nah itu kan merasa agak merasa agak kita tersesat di jalan yang mungkin kita tidak sukai. Nah, itu kita balik saja ya. Nah, ibarat kata kalau misalnya sebuah peribahasa Jawa itu weteneng tresno jalan saka kulino, itu dipakai situ saja. Kalau misalnya kita awalnya tidak suka ya, kita mencoba untuk sedikit banyak kita belajar, lama-lama kita akan menyukai hal tersebut ya. Gitu, langsung saja. Nah, di sini biasanya kalau misalnya ada sebuah jaringan ini 168 ya, tidak terlalu kelihatan. Nanti yang kalian perhatikan di sini adalah cara penulisan IP. Biasanya ada tanya, IP itu yang seperti apa? Misal saya hilangkan slashnya 192 ya, menurut perhitungan IP dan cara penulisannya 192 itu diawali dari 192 itu merupakan IP kelas C. Itu menurut penulisan IP. Ya, pokoknya kalau misal dimulai dari 192 sampai 224 itu adalah IP kelas C. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan IP kelas B dan lain sebagainya, ya seperti IP kelas A, ya dimulai dari 0 sampai 127, kemudian 128 sampai 191 itu kelas B, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan routing gitu kan, pasti kita menggunakan sebuah CIDR, itu slash seperti ini. Kalau kita kasih seperti ini dan kita lihat dari struktur penulisannya, kita lihat IP 192 tapi slashnya 24, tetap kelas C gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ganti seperti ini, 192 tapi slashnya 21, dari sudut pandang IP adalah IP kelas C, tapi dari sudut pandang kita menggunakan CIDR itu adalah IP kelas C. Kalau CIDR IP kelas B karena dia adalah 21. Nah, terus kemudian kalau kita menentukan seperti itu, yang benar yang mana gitu kan. Nah, itu yang benar kalau misalnya kita dari sudut pandang penggunaan di routing, ini adalah IP kelas B, ya IP kelas B. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang kita pengalamatan IP, itu adalah IP kelas C. Seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk 192.168 200.100, bagaimana cara untuk mencari yang udah di GC gitu kan, itu sudah saya tentukan tadi. IP yang dapat digunakan, kemudian network, kemudian ada lagi broadcast, ada lagi subnet max gitu kan, /24.
Nah, dipelajari saja CIDR ya. Kelas inner domain routing, slash 24 sampai 30 kelas berapa? Kemudian 16 sampai 23 kelas apa? Ya, 8 sampai 15 kelas apa? Nah, itu nanti dipelajari saja di teorinya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, ya, kita menentukan jumlah IP. Jumlah IP gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan jumlah IP IPv4 ya, secara teoritis itu terdiri dari 32 bit data. Gitu ya. Benar ya? Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, kita gunakan sebagai ini dengan cara cepat ya, berbeda dengan teori yang tadi. Nah, gunakan sebagai IP bit data tadi digunakan untuk menentukan rumus jumlah IP. Nah, rumus jumlah IP gini, 2 dia seperti ini, 2 oke 2 pangkat Y. Nah, Y-nya didapat dari mana ya? Y-nya seperti ini, 32 dikurangi dari 24 sama dengan berapa? Sama dengan 8 gitu. Nah, ini untuk video yang kedua ya, saya buat tadi udah 2 kali ini karena perhitungannya salah awalnya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah 2 pangkat Y, Y nya udah 8 ya, 2 pangkat 8. Nah, seperti ini kita buat lagi. 2 pangkat 8. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ya, 64 ditambah dikalikan 2 itu ada 128. 128 dikalikan 2 itu 256 gitu kan. Nah, jumlah IP-nya seharusnya ada 256. Ini jumlah IP semuanya gitu ya. Nanti dilanjutkan. Oke, rumus berikutnya adalah petunjuk range. Rumus petunjuk range yaitu adalah rumus petunjuk range-nya adalah oktat yang ke-4 dibagi dengan jumlah IP. Seperti ini. Terus kemudian hasilnya berapa gitu kan. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu tadi dikalikan dengan jumlah IP. Nah, perhatikan warna dari yang saya kasih warna oktat dari yang keempat warna merah. Kemudian oktat yang kedua adalah warna biru, yang ketiga biru, yang kedua warna kuning. Nah, di situ warna merah itu pertanda bahwa kalau kita membahas tentang IP kelas C, pasti yang dirubah itu adalah oktat yang ke-4-nya. Hanya 4, yang oktat yang ke-4 saja, yang lainnya enggak dirubah. Itu adalah untuk menentukan satu kelas tapi berbeda IP. Kemarin saya sudah tentukan satu kelas, sudah saya sampaikan bahwa tugas yang ini yang tentang topologi yaitu satu kelas dengan tapi berbeda IP gitu ya. Nah, itu seperti itu. Pasti yang berubah adalah oktat yang ke-4-nya karena kelas C. Kalau kelas B yaitu mulai dari oktat yang ke-3-nya yang berubah. Ya, misal slash-nya 21, pasti nanti yang berubah ya 192, 168. Nah, bukan 200 lagi, tapi bisa 60, bisa 70 dan lain sebagainya. Oke, kalau misal kelas A itu berarti yang dirubah mulai dari oktat yang ke-2-nya. Itu seperti itu. Paham ya? Berarti kalau ini kita bahas adalah kelas C, maka yang berubah adalah oktat yang ke-4-nya. Lanjutnya, yaitu oktat yang ke-4 100 dibagi masuk rumus ya. Oktat yang ke-4 berapa tadi? 100 dibagi 256.
maka hasilnya adalah 0, sekian gitu kan. Nah ini kalau perhitungan mungkin matematika kan didetailkan gitu kan, 0,256 misalnya. Nah kalau di sini, kalau kita membahas IP nggak usah terlalu detail, nanti lama hasilnya ya. 0 ya, itu aja. Jadi pembulatannya nggak usah disebutkan. Jadi 0 dikalikan 256, hasilnya adalah 0. Kenapa nggak disurat Pak? Karena kadang nanti kita kalau selalu menggunakan perhitungan matematis itu kadang berbeda dalam perhitungan IP di saat-saat tertentu. Kalau ini kan mungkin udah pasti hasilnya 0 kan gitu kan. Oke, hasil range-nya adalah 192. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, yang berubah mulai dari oktet yang keempat, berarti 0. 0 dari mana? Dari range, p-range. Ya, dapat dari p-range. Gitu ya. Sampai dengannya berapa? Sama aja, 192, 168, 200 titik. Nah, 200 titiknya itu oktet yang keempat itu ya, itu didapat nanti dari perhitungan seperti ini, 0 ya ditambah 256. Nah, 256 ini dikurangi 1, berarti 0 ditambah 255. Itu selalu seperti itu. Ini saya kasih merah, mungkin ini kalian mungkin agak membingungkan di sini. Nah, 255. Kenapa kalau 255? Perhitungannya seperti ini. Jumlahnya 256, tapi dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, sehingga ada 256. Kalau kita mulai dari 1, pasti dia jumlahnya range-nya terakhir adalah 256. Seperti itu. Oke, IP network-nya kita dapat IP network-nya yaitu 192.168.200.0. Nah, itu IP network. Tapi bukan selalu 0 ya, IP network tergantung perhitungan p-range gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang tanya IP networknya berapa? 200.0, bukan selalu seperti itu. Jadi kita tentukan dulu p-range-nya. IP broadcast-nya 192.168.200.255. Nah, sehingga host tadi yang ditanyakan atau IP yang dapat digunakan itu yang ditanyakan di jawabannya, yaitu 192.168.200.1, berarti dia ditambah network ditambah 1 sampai dengan 192.168.200.254. Jadi maksimal IP itu 254 karena broadcastnya 255, sehingga kalau kalian memasukkan IP 255 yang paling belakangnya tidak bisa karena 254 maksimalnya. Ya, seperti itu. Jadi IP host yang dapat digunakan itu 200.1, 200.2, 200.4 seterusnya sampai 254 jika kita menggunakan slash 24. Nah, subnet max-nya rumusnya adalah 256 dikurangi jumlah IP, berarti berapa? 256 dikurangi 256 berarti 0, berarti subnet max-nya adalah 255 255 berarti sehingga kalau misalnya kita menggunakan slash 24, maka subnet max-nya ini 255.255.255.0. Oke, seperti itu. Semoga pertemuan atau video yang saya buat itu bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Tolong dijaga kesehatannya di rumah sehingga kita nanti untuk minggu berikutnya harapannya bisa bertemu secara tatap muka. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.